Halo, kakak lain dan teman-teman sekalian. Apa kabar? Kiranya Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kita dihindari dari tertularnya COVID-19. Jadi pada pagi hari ini, walaupun kita ibadah secara online, tapi kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya kita dapat mengerti apa yang akan kakak lain sampaikan nanti. Jadi sebelum kita mulai ibadah hari ini, marilah kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi teman-teman teruna. Kita akan memulai ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah, baitnya yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Ya Bapak, kami terima kasih karena Engkau masih menyertai kami pada saat hari ini Bapak. Kami ingin memulai ibadah ini walaupun secara online. Kiranya kami memberkati, kiranya ibadah ini dapat berjalan dari awal dengan akhirnya Bapak. Dan kiranya materi yang disampaikan oleh kalian dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman teruna, sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan dan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah, baitnya yang ke-6. Ya Maha Besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Selamat pagi adik-adik, kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus karena kami dapat bersama berkumpul lewat media online ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, juga Sobat Teruna, Kau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu. Terlebih lagi kami mau melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari sebagai teruna yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 di dalam judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sobat Teruna, perikop kita pada hari ini, Matius 5 ini adalah satu rangkaian dari khotbah di bukit, satu pengajaran-pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus, banyak memberikan nilai-nilai moral yang sangat banyak menjadi inspirasi dan menjadi nilai-nilai yang penting dalam kekristenan. Di ayat yang ketiga sampai ke-12, kalau kita lihat di situ banyak Yesus memberikan kekuatan kepada orang-orang yang dalam kondisi yang susah. Ayat yang ketiga, misal berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka. Jadi kondisinya semua tuh kayaknya lagi susah gitu, jelek gitu. Tapi kalau di perikop kita pasal 5 ayat 13 sampai 16, di situ kebalikannya, justru penekanannya adalah untuk menjadi seorang Kristen itu kita tuh harus optimis. Jangan berpikiran kalau nih nanti kalau ikut Tuhan tuh kayaknya hidupnya kok kayaknya susah terus, berduka cita, miskin dan kelaparan. Kok kayaknya nggak positif gitu. Justru dengan kita hidup dan mau menerapkan firman Tuhan dengan benar, itu akan menjadi satu kekuatan, satu motivasi untuk menjadi semangat untuk kita melangkah dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita pegang. Nah, di sini ada pengajaran dari Tuhan Yesus dari perikop kita ayat 13 sampai 16 itu bagaimana sih kita menjadi orang Kristen yang benar itu. Ada dua hal yang diilustrasikan, yaitu sebagai garam dunia dan terang dunia. Kalau kita lihat garam itu kan warnanya putih, mengkilap dan jernih ya. Jadi itu sebetulnya melambangkan kemurnian, satu kemurnian. Jadi budaya bangsa Romawi saat itu memandang garam itu sebagai benda yang bersih dan jernih. Kalau kita bayangkan proses pembuatannya pun berasal dari laut dan matahari, dua hal yang dianggap paling bersih dan jernih. Kemudian orang-orang Yahudi juga menggunakan garam itu sebagai campuran korban yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus menyebut garam dunia, maka itu ketika Tuhan menyatakan kamu adalah garam dunia, maka itu adalah contoh bahwa kita tuh harus memelihara kesucian dan kemurnian di dalam hidup kita. Itu yang pertama, mengenai garam, kemurnian, mencerminkan kemurnian hidup. Yang kedua, dari garam kita juga bisa melihat bahwa garam itu berguna sebagai bahan pengawet. Ya kan, kalau kita lihat banyak sesuatu yang diasinkan tuh jadi awet. Jadi filosofinya, ketika kita sebagai orang Kristen itu ada, maka kita juga mau menjaga dunia ini dari segala macam kejahatan, kebusukan, dan kerusakan. Karena orang Kristen hadir membawa kebaikan dan keutuhan hidup. Jadi mereka bukan pribadi yang merusak, melainkan pribadi yang memulihkan hidup. Itulah maknanya garam sebagai, kita pahami sebagai juga sebagai pengawet. Dan yang ketiga yang paling sering kita rasakan juga, garam itu mampu memberikan rasa.
Kalau sobat-sobat Teruna makan di rumah, misalnya makan sop ayam gitu di rumah, mungkin kalau kita lihat dalam sop kita nggak kelihatan ada garam apa enggak sih, tapi begitu kita makan, kita rasa di lidah, itu bisa kita rasakan garam itu. Kalau kurang asin, maka jadi kurang sedap pasti sopnya. Pasti kita akan mencari garam untuk ditambahkan di dalam sop ayam kita. Tapi nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja dia sudah memberikan rasa. Nah, kalau garam itu bisa menjadi bumbu terhadap masakan yang kita makan, maka iman Kristen itu juga bisa menjadi bumbu yang bisa menyedapkan seluruh kehidupan kita. Karena lewat nilai-nilai kekristenan, maka ada rasa saling mengasihi, ada rasa saling peduli, tidak ada iri hati dan tidak ada dengki. Jadi itulah maknanya ketika garam memberikan rasa. Sebagai orang Kristen, kita juga harus memberikan nilai-nilai kita, nilai-nilai Kristen, lewat perilaku kehidupan kita sehari-hari. Di ayat 13b dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi di situ mau ditekankan, ketika kita sebagai orang Kristen tuh nggak menunjukkan identitas Kristen kita, udah nggak ada gunanya. Dia akan dibuang. Itulah intinya. Karena itu kita harus senantiasa menjaga iman kita untuk terus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang Kristen yang mau menjadi garam di dunia ini. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-14 itu sampai dengan 15, itu kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, di sini mau dikatakan bahwa terang itu ada tuh untuk dilihat. Artinya apa? Kita juga sebagai orang Kristen harus menunjukkan identitas kita. Kalau gantang itu kan ditutup tuh, gantang tuh seperti ditutup lah gitu. Dia nggak pelita tuh nggak ditaruh di bawah gantang, tapi di kaki dian, di bawah kaki gitu. Jadi dia bisa dilihat semua orang. Jadi dengan demikian kita memahami bahwa identitas kita sebagai orang Kristen itu harus ditunjukkan. Kemudian kita juga memahami bahwa terang itu adalah suatu pembimbing. Kalau di pelabuhan, adik-adik naik kapal di pelabuhan itu biasanya kelihatan ada lampu-lampu yang berderet membentuk jalur. Nah, lampu-lampu tersebut sebetulnya adalah pembimbing supaya kapal bisa merapat ke dermaga dengan jalur yang benar. Jadi di sini diharapkan pengikut Kristus juga mau menjadi teladan dan terang bagi orang lain. Dia mau menjadi pembimbing bagi orang lain. Itu maknanya. Kemudian yang ketiga juga kita mau memahami bahwa terang itu menjadi pemberi peringatan. Kalau di depan ada bahaya, supaya kita berhenti. Jadi kita sebagai teruna Kristen juga punya tugas untuk memberikan semacam peringatan kepada teman-teman kita kalau mereka udah nggak benar gitu. Tapi memang itu bukan hal yang mudah. Nggak semua orang tuh suka ditegur kan. Teman-teman kita juga nggak suka kalau kita menegur. Katanya so alim lah, lu so alim lah, paling begitu kan dibilangnya. Tapi itulah tugas kita sebagai teruna Kristen. Kita mau memberi peringatan kepada teman kita yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Itulah fungsinya kita sebagai terang. Jadi dalam kehidupan kita hari lepas hari pasti banyak sekali tantangan zaman ini. Kalau kita lihat film-film misalnya di Netflix aja, kakak sering lihat tuh banyak film yang sekarang menunjukkan nilai-nilai yang bukan nilai Kristen yang patut kita tiru. Misalnya ketidaksetiaan kepada pasangan, pergaulan yang bebas, pesta pora, mabuk-mabukan. Itu kan gaya hidup yang bukan gaya hidup yang mencerminkan iman Kristen.
Jadi harusnya nilai-nilai hidup, nilai-nilai dunia seperti itu bukan menjadi tujuan dari kehidupan kita. Nah, sebagai turunan Kristen, mau nggak sih kita menjadi garam yang senantiasa suci dan murni, tidak terpengaruh dengan nilai-nilai dunia ini? Juga ketika kita mau menjadi terang bagi sekitar kita dengan misalnya menjadi teladan bagi teman-teman kita dimanapun kita berada. Misalnya kita mau datang selalu tepat waktu saat IHMPT, atau misalnya kita ketika diminta untuk menjadi liturgis, kita senantiasa dengan sukacita mau menjadi liturgis jika dibutuhkan, atau mau melayani sebagai pemusik di gereja. Itu contoh kita menjadi terang, menjadi teladan bagi teman-teman kita dimanapun kita berada. Atau kalau di sekolah misalnya, teman-teman kita misalnya ada yang nggak memahami pelajaran tertentu, apakah kita mau membantu mereka supaya mereka juga paham, jadi sama-sama memahami, sama-sama belajar, dan kita menjadi teladan bagi mereka. Atau ketika teman-teman kita yang laki-laki misalnya nongkrong-nongkrong, terus ada satu orang yang ngajak, kita nggak usah sekolah yuk, hari ini kita bolos aja. Apakah kita mau menjadi orang yang pertama kali menentang dia dan kita bilang, enggak, saya mau tetap sekolah, saya mau datang sekolah? Apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu, turunan yang seperti itu? Itulah contoh aplikasi kita dalam kehidupan hari lepas hari, karena yang mau menjadi garam dan terang dunia. Sobat Teruna, di tahun 2018 ada satu surat yang ditulis oleh Mahatma Gandhi. Sobat Teruna tahu ya, Mahatma Gandhi, tokoh India yang terkenal dengan gerakan anti kekerasan. Itu surat yang ditulis Mahatma Gandhi itu tahun 2018 itu laku dilelang dengan harga 688 juta. Di dalam surat itu Mahatma Gandhi menuliskannya kepada satu orang tokoh Kristen di Amerika. Dia mengatakan di dalam surat itu bahwa Gandhi yang seorang non-Kristen, dia mengatakan dia sangat terinspirasi dengan khotbah Yesus di bukit. Tapi dia juga mengakui bahwa Yesus adalah salah satu guru terbesar umat manusia. Ternyata Gandhi mengagumi Kristus tuh baru di saat ketika dia mendapat kesempatan untuk berpergian ke Eropa dan ke Afrika Selatan. Sebelumnya ketika dia masih di masa-masa muda, dia justru melihat banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu yang nggak baik. Misalnya orang-orang Kristen menjelekkan penganut agama lain. Kemudian Gandhi juga mengatakan ketika dia melihat teman-teman yang Kristen itu malah suka minum minuman keras, bergaya hidup yang mewah. Jadi di situ intinya Gandhi melihat bahwa orang Kristen itu nggak menjadi teladan yang diberikan oleh Kristus. Sehingga ada satu perkataan Gandhi yang terkenal, dia mengatakan, I like your Christ, but not your Christians. Ia mengatakan bahwa saya mengagumi Yesus Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Sobat Teruna, perkataan ini tentu bisa menjadi semacam refleksi bagi kita, teruna-teruna Kristen. Apakah kita sudah menjadi garam dan terang yang memancarkan kemuliaan Tuhan di dunia ini? Ataukah kelakuan kita malah membawa penderitaan dan kesusahan bagi orang-orang atau teman-teman di sekitar saya? Ketika kita memahami bahwa identitas Kristen saya menjadi tanggung jawab saya, ketika kita sudah memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita juga memahami bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kita dengan rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Karena itu sudah sewajarnya kita juga mau memancarkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Marilah kita menjadi garam dan terang dunia yang mau memancarkan kemuliaan Tuhan, Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi teruna yang bertanggung jawab dan mau menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman teruna, marilah kita merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 155. Kamu adalah garam dunia, baiknya yang pertama dan yang kedua. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Tuhan yang kami sembah dan kami puji, Bapa, kami tidak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Sekiranya Engkau senantiasa memberkati, menjaga, melindungi bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari segala bencana-bencana yang ingin menimpa bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa dan negara kami sekarang terdapat sebuah bencana yaitu COVID-19. Sekiranya Kau bantu kami semua untuk mencoba berusaha untuk menghilangkan COVID ini. Kiranya senantiasa tangan kasih-Mu ikut bersama kami. Dan kiranya Engkau selalu menjaga negara kami, Tuhan. Tanpa belas kasih-Mu, negara dan bangsa ini tidak akan baik-baik saja, Tuhan. Kiranya Engkau jaga semua kami dari bencana COVID ini. Jauhkan kami, karena senantiasa kasih-Mu selalu memberkati kami dimanapun kami berada, dan jauhkan penyakit-penyakit hal-hal yang berbahaya lainnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga pada saat ini. Sekarang kami akan berdoa untuk gereja di seluruh muka bumi ini. Berkatilah dan lindungilah gereja-gereja tersebut agar dapat berjalan dengan seturut dengan-Mu saja. Engkau juga akan memberkati gereja kami, yaitu GPIB Sawangan. Berkatilah segala pelayanan yang ada, mulai dari majelis, pelkat, hingga panitia-panitia yang ada, agar dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk para teruna dan kakak layan pelkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di Sawangan maupun Bajem Ciseeng. Kiranya Engkau selalu senantiasa memberkati dan melindungi kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Tuhan, di masa pandemi ini, kiranya kami selalu dijauhkan dari virus-virus corona ini, Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyadarkan kami untuk selalu melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kiranya kami juga bisa menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Berkati juga para kakak layan pelkat PT GPIB Sawangan ini, Tuhan, agar mereka bisa melayani teruna dengan baik dan benar.
Tuhan, pada saat ini juga kami masih melakukan ibadah IAMPT secara online. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan tolong berkati ibadah ini agar ibadah ini bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan segala kepengurusan ini Tuhan, agar kepengurusan dan kebersamaan ini senantiasa terpelihara ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk rekan-rekan taruna yang saat ini mungkin sedang sakit atau dalam masa pemulihan Tuhan. Sekiranya Kau mau memberi mereka kesehatan Tuhan, Kau mau memulihkan mereka Tuhan, agar mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk taruna yang minggu ini sedang berulang tahun Tuhan. Sekiranya Kau mau memberkati kehidupan mereka Tuhan, menjadikan mereka pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, dan juga menjadikan mereka garam dan terang dunia dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pergaulan taruna saat ini Tuhan, sekiranya Kau selalu menjaga mereka dalam pergaulan Tuhan, dan juga Kau menjauhi pergaulan yang kurang sehat untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah IHMPT pada hari ini. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, berkatilah mereka semua, mulai dari papa, mama, kakak, adik, oma, opa, tante, om, dan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka, jauhkan seluruh anggota keluarga kami maupun saudara kami dari mara bahaya yang membahayakan keluarga atau saudara kami. Dan jauhilah keluarga kami atau saudara kami dari sakit penyakit ataupun virus COVID-19 yang sedang menyebar pada saat ini. Dan juga kiranya Engkau senantiasa memberikan keluarga kami atau saudara kami berkat yang melimpah. Dan kiranya apa yang menjadi pergumulan di setiap keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan segala doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman Teruna, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan mari kita bernyanyi baginya dari Gita Bakti 83. Marilah mengucap syukur, bait yang pertama dan yang ketiga. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh betapa
kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Ya Bapak, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi kerajaan surga-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman teruna, sampailah kita di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, baitnya yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik teruna, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari yang indah ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai teruna yang berpegang teguh kepada janji-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai keluarga kami ya Tuhan, sehingga setiap keluarga kami senantiasa mendapat perlindungan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.